Perkenankanlah saya memulai presentasi ini dengan mengajukan pertanyaan sebagaimana yang tertera sebagai judul presentasi ini. Mengapa belajar sejarah seni rupa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, pertama-tama saya akan memberikan gambaran sekilas tentang apakah sejarah seni rupa itu. Sejarah seni rupa merupakan hasil studi akademik tentang seni rupa masa lalu dalam berbagai aspeknya. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan karya seni rupa masa lalu dalam konteksnya yang asli, dalam konteksnya yang otentik. Hal ini penting oleh karena kita ini hidup di abad ke-21 yang tentu saja mengalami kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat ribuan, ratusan, bahkan puluhan tahun yang lalu. Aspek yang diteliti oleh para sejarawan seni rupa adalah karya seni rupa itu sendiri, termasuk juga seni arsitektur. Yang diteliti adalah apa wujud karya tersebut, terbuat dari bahan apa, dan bagaimana teknik pembuatannya. Untuk apa karya tersebut dibuat, siapa penciptanya, berapa usianya, dan apa karakteristik dan coraknya. Yang kedua, yang juga menjadi sorotan, yakni berkaitan dengan perubahan karya seni rupa masa lalu. Karena seni rupa masa lalu memiliki rentang waktu penciptaan yang panjang, maka menarik untuk diteliti terjadinya perubahan pada karya tersebut. Bagaimana karya tersebut berubah? Berubah di sini bermakna perkembangan atau bermakna sebaliknya, kemunduran, sejalan dengan kondisi zaman, sejalan dengan keadaan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks inilah diteliti pengaruh teknologi terhadap seni rupa, pengaruh aspek sosial, aspek politik, ideologi, kepercayaan, dan budaya. Juga diteliti mengenai bagaimana seni mempengaruhi zaman. Yang ketiga adalah bagaimana masyarakat menempatkan seni rupa dalam kehidupan mereka. Dalam upaya untuk mengungkap seni rupa masa lalu dalam konteksnya yang otentik, tentu saja sejarawan seni rupa melakukan penafsiran, dan oleh karena itu ia subjektif. Tidak ada sejarawan yang tidak subjektif. Oleh karena itu, semakin banyak sejarawan akan semakin baik bagi masyarakat. Oleh karena akan lahir beragam perspektif yang akan mencerahkan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, sejarah seni rupa juga memiliki beragam pendekatan dan mazhab. Karena itu, ia menjadi dinamik. Sebelum saya menyajikan tayangan untuk menjawab pertanyaan tadi, perkenankanlah saya menyampaikan kembali apa yang ditegaskan oleh Bung Karno dalam pidatonya yang sangat monumental, jangan sama sekali meninggalkan sejarah. Selamat menyaksikan tayangan berikut. Mengapa belajar sejarah seni rupa? Terima kasih kepada situs penyedia foto domain publik dan pribadi yang fotonya digunakan dalam presentasi ini. Sejarah seni rupa
dapat memberi manfaat yang bermakna jika sejarah seni rupa dipelajari dalam konteks kebutuhan masa kini dan masa depan. Manfaat yang dapat dipetik terungkap pada uraian berikut. 1. Sejarah seni rupa mendokumentasikan ide cemerlang yang berlimpah. Ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan ide tercatat dalam sejarah seni rupa. Ide cemerlang tersebut dalam bentuk pendapat atau opini dari pelaku sejarah tentang dunia seni rupa dan tentang kehidupan. Sejarah seni rupa mencatat pendapat Cézanne yang mengatakan seni yang tidak dimulai dengan emosi bukanlah seni. Pablo Picasso menegaskan bahwa seni adalah kebohongan yang memungkinkan kita menyadari kebenaran. Andy Warhol, seni adalah apapun yang dapat Anda lakukan. Salvador Dali, mereka yang tidak menyuruh apapun tidak menghasilkan apa-apa. Frida Kahlo, saya tidak melukiskan mimpi indah dan mimpi buruk. Saya melukiskan realitas saya sendiri. Vincent van Gogh berpendapat tentang kehidupan. Kenormalan adalah jalan beraspal. Nyaman berjalan di atasnya, tapi tidak ada bunga yang tumbuh. Ide cemerlang dalam bentuk teknik dan solusi. Sejarah seni rupa mendokumentasikan beragam teknik berkarya. Kita melihat di sebelah kiri cara memegang pisau ukir yang aman di Tanah Toraja. Yang di tengah cara memegang kuas dalam membuat kaligrafi Cina. Dan yang di sebelah kanan cara membentuk tanah liat dalam pembuatan keramik. Ide cemerlang dalam bentuk kreasi, imajinasi. Ini adalah motif hias burung yang disamar sebagai kaligrafi, sebuah solusi menghindari penggambaran makhluk bernyawa dalam tradisi Islam. Binatang rekayasa sebagai wujud imajinasi visual. Beragam ide tentang topeng dari berbagai penjuru dunia. Ide untuk menunjukkan keperkasaan dan keagungan dewa. Kelihatan bagaimana tangannya lebih dari dua. Tentu saja memiliki makna yang simbolistis. Motif hias tradisional Nusantara. Lukisan surrealis karya Chagall. Sebuah ide yang out of the box tentang kursi, yang menampilkan kursi bukan sebagai tempat duduk. Ide cemerlang dalam bentuk provokasi, seperti yang terlihat pada gambar berikut, yang menampilkan karya Duchamp, barang bekas
yang tak layak tetapi dipajang sebagai karya seni rupa. Sebuah ide yang sangat provokatif. Ide-ide cemerlang yang dipetik dari sejarah seni rupa memperluas wawasan dalam menghadapi persoalan masa kini dan masa depan. Sejarah seni rupa memicu motivasi melalui pengungkapan karya masterpiece dan monumental peninggalan seni rupa masa lalu. Ini adalah patung lembu bersayap dengan kepala manusia dari Mesopotamia. Sebuah cara pemecahan, sebuah solusi desain yang luar biasa yang mampu menggabungkan ketiga makhluk ini secara sangat harmoni. Piramida Mesir sebagai wujud kehebatan bangsa Mesir dalam membangun sebuah bangunan monumental dengan teknologi yang belum secanggih teknologi saat ini. Wajah para pemimpin Amerika yang dipahatkan pada batu padas di Mount Rushmore, sebuah karya yang amat monumental. Patung Mao Zedong dari Cina. Karya masterpiece dan monumental yang dibahas dalam sejarah seni rupa menumbuhkan motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi bagi generasi saat ini untuk membuat karya yang lebih bagus dari apa yang telah dihasilkan oleh generasi sebelumnya. 3. Sejarah seni rupa mengembangkan karakter melalui pesan tentang moralitas, tentang etika, tentang kesetiaan, tentang kepahlawanan, dan etos kerja yang terkandung dalam karya seni rupa masa lalu. Ini adalah lukisan David tentang kematian Socrates yang menampilkan Socrates dengan ikhlasnya bersedia untuk meminum racun demi mempertahankan keyakinannya akan kebenaran yang dianggapnya benar. Sangat menginspirasi. Lukisan pemakaman Atala yang bercerita tentang gadis yang bunuh diri demi kesetiaan pada sumpah untuk mengabdikan diri buat agama dengan mengorbankan cinta kasih. Ini adalah lukisan Ruben yang menggambarkan pembantaian orang-orang tidak berdosa, sebuah adegan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karikatur yang menggambarkan pemilik modal dengan kokasannya mempekerjakan anak di bawah umur secara tidak pantas, menggugah rasa keadilan. Internalisasi terhadap pesan-pesan kebajikan dari karya seni rupa masa lalu membangun karakter positif. 4. Sejarah seni rupa menyajikan karya yang menginspirasi. Ini alat Mona Lisa karya Da Vinci menginspirasi karya ini, sebuah karya kontemporer. Rumah adat Minangkabau yang berakar pada tradisi masa lampau menginspirasi pembangunan masjid dengan langgam kontemporer ini di Sumatera Barat, Kota Padang. Wayang yang berakar pada tradisi masa lampau menjadi inspirasi lahirnya lukisan
dengan tema Stop Korupsi karya Subandi Gianto ini. Karya-karya inspiratif dari masa lalu menumbuhkan apresiasi terhadap generasi pendahulu dan karyanya. 5. Sejarah seni rupa membantu dalam memahami seni rupa masa kini. Karena seni rupa masa kini merupakan rangkaian dari seni rupa masa lalu yang terungkap melalui sejarah seni rupa. Ini adalah lukisan ekspresionisme baru, neo-ekspresionisme, yang berjudul Kamar Merah. Tentu saja untuk memahami lukisan ini, kita perlu memahami gagasan dari ekspresionisme yang gerakannya dimulai di abad ke-19 yang berlangsung hingga abad ke-20, sebagaimana yang terlihat pada karya Vincent van Gogh. Mona Lisa yang berkumis yang terinspirasi oleh Mona Lisa karya Da Vinci dari masa Renaissance. Karya ini akan semakin dipahami jika kita mengenal American Gothic, karya Greenwood yang diciptakan sebelumnya. Sejarah seni rupa berfungsi sebagai referensi dalam memahami seni rupa masa kini. 6. Sejarah seni rupa mengungkap sisi gelap pelaku sejarah. Beragam tindakan tidak terpuji dari pelaku sejarah seni rupa, ada pemalsuan karya, ada korupsi yang dilakukan oleh pengelola lembaga kesenian, ada ketidakfairan dalam penjurian, semua itu diungkap dalam sejarah seni rupa. Ini adalah lukisan Goya yang dipalsukan. Di Inggris ada seorang pelukis yang memalsukan 200 lukisan, kemudian lukisan tersebut dijual ke berbagai balai lela yang terkenal, dan karena itu ia mendapatkan keuntungan sekitar 25 juta dolar. Dialah John Mead, lahir tahun 1945. Bahkan di Jerman ada museum khusus yang menampung karya-karya seni rupa palsu. Sejarah seni rupa membangun kewaspadaan terhadap praktik tidak terpuji. 7. Sejarah seni rupa memperkaya pemahaman tentang manusia. Sejarah seni rupa mengungkap kehidupan personal para pelaku sejarah seni rupa, yakni perupa dan orang-orang dekatnya, dengan segala keunikan tabiatnya, dengan segala nasib kehidupannya. Ini adalah potret perupa, ada yang level internasional, nasional, dan lokal. Sejarah seni rupa bercerita tentang kehidupan personal mereka. Ada cerita tentang keberuntungan, adalah Damien Hirst, pelukis dari Inggris yang asetnya 1 miliar dolar Amerika. Ada Jeff Koons, pematung Amerika, asetnya 500 juta dolar Amerika. Ada Jasper John, perupa Amerika yang terkenal dengan karya-karyanya mengenai bendera Amerika dengan aset 300 juta dolar Amerika. Ada David Koo, pelukis Amerika Korea, usianya masih sangat muda dan telah memiliki aset 200 juta dolar Amerika. Cerita tentang nasib baik. Ada Salvador Dali dengan cerita tentang keeksentrikan. Salvador Dali adalah seorang perupa eksentrik, dan banyak lagi perupa yang lain yang demikian. Salvador Dali misalnya dengan sengaja mengencingi tempat tidurnya dan dengan sengaja menunjukkan alat vitalnya sehingga
para pembantu lari terbirit-birit. Vincent van Gogh adalah cerita tentang kehidupan cinta yang tragis. Ia mencintai seorang pelacur. Inilah sinfonik kekasih Vincent van Gogh. Ada Charles Schulz dengan cerita tentang kemalangan yang menimpa. Studionya terbakar habis pada saat tahun yang sama ayahnya berpulang. Di Indonesia, kita mengenal Amri Yahya yang galeri pribadinya ludes di lap api di masa akhir kehidupannya. Sisi kemanusiaan pelaku sejarah seni rupa semakin memperdalam pemahaman tentang manusia. 7 alasan lebih dari cukup untuk menjustifikasi perlunya mempelajari sejarah seni rupa. 7 alasan lebih dari cukup. 7 alasan lebih dari cukup. Mari memetik pelajaran dari masa lalu untuk kehidupan masa kini dan masa depan melalui sejarah seni rupa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.